Dia mau menjadi imam karena percaya akan sabda Kristus dalam Injil hari ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pertanyaannya, kapan dan di mana kita mendapatkan daging dan darah Kristus itu? Jawabannya kita semua sudah tahu, yaitu saat kita mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh seorang imam atau oleh seorang uskup atau oleh paus di gereja, di rumah, di tempat pemakaman dan lain-lain di mana saja Ekaristi itu dirayakan oleh imam dan umat yang hadir. Guna mencapai kerinduan untuk bisa memimpin perayaan Ekaristi, Romo Beni sejak SD, SMP sudah berniat menjadi imam. Lalu niat itu terwujud ketika Romo Beni masuk kelas gabungan di Seminari Risau tahun 1982. Perjalanan menuju puncak imamat dia tekuni dalam iman, dalam harapan dan dalam kasih akan Kristus yang memanggilnya. Lalu beliau ditabiskan menjadi imam tahun 1995 di Paroki Karak, tempat dia menjalankan praktek diakon. Sejak menjadi imam sampai dengan menjelang kepergiannya, cinta akan Ekaristi tidak pernah luntur. Jika ada permintaan Ekaristi oleh umat, jika tidak ada permintaan Ekaristi menjadi pelayanan utama bagi umat dan dirinya sendiri, Ekaristi adalah pusat yang dia hayati sebagai kekuatan bagi dia untuk memberi makanan kepada dirinya sendiri dan kepada umat Allah. Dan makanan itu tidak lain adalah daging Kristus. Mengapa dia tetap bertekun untuk merayakan Ekaristi, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan tidak sakit? Sebab Romo Beni ingin tetap tinggal dalam Kristus dan Kristus tetap tinggal dalam dia. Romo Beni sangat yakin bahwa dirinya adalah alter Kristus atau Kristus yang lain. Dia melayani Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Akibat dari semangat cinta akan Kristus yang demikian menggebu, Romo Beni tidak ingat lagi akan dirinya. Ia berkorban melayani Ekaristi kapan dan di mana saja di tempat tugasnya, di Ranggung, di Borong, di Datak, dan juga tempat-tempat tugas lainnya di Bukit Rincau, di Ufuk Timur sana. Sampai-sampai ia tidak peduli dengan kesehatan. Seperti Santo Paulus yang sering mengatakan dalam pembicaraan pribadi dengan kami, hidupku hanya untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu yang dia selalu katakan ketika dia sakit dan tetap bekerja dan bekerja. Ketika ia menjalani perawatan cuci darah 2 kali seminggu, kami semua dan keluarga sering menasihati dia supaya banyak istirahat. Ia hanya menjawab dengan enteng, "Saya tahu saya akan mati, tetapi saya ingin bekerja sampai mati di mana saja." Karena dia yakin mati adalah suatu keuntungan. Karena dia yakin dia tinggal bersama-sama dengan dia dalam keabadian. Keyakinan akan
Kristus yang bekerja dalam dirinya semakin diperteguh lagi oleh sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama kali. Ketika Ananias takut menjumpai Saulus di jalan lurus, Yesus bersabda kepada Ananias, "Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada raja-raja dan orang Israel." Sabda yang sangat inspiratif ini membuat dirinya sungguh-sungguh menjadi alat pilihan Tuhan untuk berjumpa dengan siapa saja. Mulai dari tingkat yang paling kecil sampai dengan tingkat yang paling tinggi statusnya, atau dalam bahasa kita, Tuhan Tuhan. Pergaulan dan relasi roh ini menjangkau hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga pejabat-pejabat pemerintah, bukan saja bupati dan gubernur, tetapi sampai ke tingkat presiden. Ia bertemu Presiden SBY saat Mawasongke mengundang Presiden SBY di Istana Negara agar bisa datang ke Ruteng pada perayaan 100 tahun Gereja Katolik Manggarai pada tahun 2012. Kalau Romo ini melakukan semua itu, dia tidak bangga pada dirinya sendiri, tetapi dia hanya mengatakan ini bagian dari pelayanan gereja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa melalui perjumpaan-perjumpaan dengan siapa saja. Ia yakin dia sudah bertemu dengan Kristus melalui pelayanan Ekaristi, seperti halnya Paulus berjumpa dengan Kristus di jalan ke Damaskus. Paulus menerima Roh Kudus ketika diurapi oleh Ananias, dan Romo Beni telah diurapi menjadi imam baptisan, dan juga melalui doa-doa keyakinannya akan Tuhan yang hadir dalam dirinya, dia ingin berjumpa dengan siapa saja. Dan melalui perjumpaan itu ia membawa Kristus yang hadir dalam dirinya. Dengan demikian Romo Beni mempunyai banyak kenalan di mana-mana. Kenalan-kenalan itu sering menjadi donaturnya, tetapi bukan untuk memperkaya dirinya. Dia tetap miskin, dia tetap sederhana. Semua pemberian daripada para donatur dipakai untuk karya gereja dalam keuskupan yang kita cintai ini. Ada banyak bantuan di Pulau Flores ini, khususnya di keuskupan Ruteng ini, karena relasi yang Romo Beni bangun dan jalin dalam kehidupan. Melalui pergaulan dan relasi yang luas itu, Romo Beni juga mengetahui banyak hal, dari yang paling rahasia sampai ke hal-hal yang diketahui umum, dari hal-hal yang biasa-biasa saja sampai ke hal-hal yang bisa memicu perselisihan atau perdebatan luas. Dalam hal seperti ini, Romo Beni tampil sebagai pembawa damai dan sukacita. Romo Beni adalah sosok pembawa damai. Dia bisa membangun semangat kekerabatan di mana-mana. Di kampung yang paling udik seperti di desa, dan dia sering ke sana, di ujung barat pulau ini, sampai ke pelosok di timur Gaung Niji di Manggarai Timur. Dalam banyak perjumpaan itu, ia sering juga berhadapan dengan banyak perkara genting dalam hidupnya. Misalnya dia pernah berada di antara mereka yang sedang membara, siap berperang merebut Limpo atau merebut tanah. Dan ia tidak takut menghadapi peristiwa seperti itu, karena ia punya hati untuk menciptakan damai. Perang dihentikan dengan cara seperti itu. Padahal pada waktu itu dia baru 1 atau 2 tahun menjadi imam. Romo Beni sosok yang berani, tapi bukan untuk mengobarkan perselisihan,
Selain itu, Romo kita yang terkasih ini mempunyai banyak sekali ide dan program dalam hidupnya. Kadang-kadang kami teman-temannya mengeluh dan mengatakan kepadanya, Romo, jangan terlalu banyak program dan ide-ide ini. Sering dia tidak peduli dengan semua keluhan itu. Dia lakukan saja sejauh dia bisa. Dia membentuk koperasi, dia membentuk persekutuan rohani, Kerahiman Ilahi, Legio Maria, KTM, di paroki di mana dia bekerja. Di sini yang menarik waktu saya baru datang di lembaga ini membentuk persekutuan tukang ojek dan merayakan misa di sini bersama-sama. Dan persekutuan-persekutuan lain yang dia bentuk. Sebagai frater di sekolah tinggi, Frater Beni tidak tahu olahraga, tidak tahu main bola kaki, main basket ataupun voli, tetapi bisa menjadi supporter yang paling gigih untuk memenangkan partainya. Dia berada paling depan dari penonton dan suka bilang, ayo, halah, menang. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam persekutuan parlemen dan religius, hal-hal ini yang sering dia pelihara. Pertama, Romo Beni sangat taat kepada uskup dan pemimpin lain di bawahnya. Dia menghormati mereka dan menjaga relasi yang baik. Bila dia bersalah dan dikritik, dia diam. Dan dia tidak pernah dendam, meskipun orang marah besar kepadanya. Ia juga sangat menjaga persaudaraan imam-imam dan juga dengan religius lainnya. Ia bisa menolong tanpa batas dalam persaudaraan ini sejauh dapat. Tapi dia juga tidak enggan menyampaikan catatan kritis atau anjuran kepada para imam, para religius, bila dia melihat hal-hal yang merusak persaudaraan itu. Dan saat seperti itu Romo Beni bisa mati. Tetapi sudah mati dia tertawa dan minta maaf dan mengatakan ini demi kebaikan kita bersama. Romo Beni juga sering menjadi pengurai masalah di dalam persaudaraan ini bila ada kesulitan yang dialami dalam diri satu dua orang dalam persekutuan imam ataupun religius. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya menutup khotbah ini, saya ingin membacakan sebuah cerita yang cukup menarik dari seorang teman kelasnya, Abah Koramandai, yang tinggal di Momere. Saya minta dia menyumbangkan pendapatnya dari siang. Dia jawab begini, siang Romo, semalam Romo Buana Rampung kirim berita dia di Albu, berita Piret 86, bahwa Romo Beni sedang dirawat intensif. Saya langsung menyalakan lilin di depan Mama Bunda, juga di pemakaman depan rumah seturut iman orang Sikap. Saya masuk lagi untuk memulai doa, namun di WA grup Santio, Beni malah diberitakan sudah pergi selamanya. Saya menatap lama Mama Bunda dan guliran rosario bergeming dan tak bergerak. Saya benar-benar melongo cukup lama, sebab ada keyakinan saya bahwa Beni akan sembuh. Ada devosinya yang sangat kuat kepada kerahiman ilahi. Namun rupanya semalam itu sang kerahiman memutuskan agar Beni memasuki samudera kerahimannya sendiri. Speechless. Saya tidak bisa berkata-kata. Beni adalah salah satu imam di Uskupan Ruting yang peduli pada ajaran Konsili Vatikan II bahwa gereja adalah umat Allah. Maka ketika menjadi pastor paroki, terutama di Wukir, ia sangat mempromosikan metode ASIPA, Asian Integral Pastoral Approach, yang kini dikembangkan pada uskup Asia, FABC. Jarang
kita bisa temukan pastor kampung di Bukir sana yang lumayan update bin mutakhir dalam pendekatan pastoralnya. Saya tercengang. Beni adalah sosok yang gigih. Ia pikir atau mimpi lalu buat sampai jadi. Walaupun hasilnya bisa didebat. Mungkin terpengaruh oleh metode C. Church and F, ABC. Ia juga sembrono terutama dalam hal pelaporan proyek yang dia kerjakan, dan hal ini membuat banyak pihak jengkel. Namun Beni juga tidak terlalu peduli dengan apa kata orang. Ya, yang penting di lapangan terlaksana. Sekali waktu bertahun-tahun silam, Beni muncul siang bolong di Ranyang. Itu sebuah kampung di dekat Sembah Tinggi di Kapolres. Dengan sangat kencang dia berteriak, Jose Maria Florisan, dan maki di belakang. Saya tidak mau baca maki ini. Saya kaget dan Beni terlihat seperti malaikat nyasar yang merogoh tasnya dan menyerahkan satu slot gudang garam, dan kami dua berpelukan. Terakhir saya bertemu Beni pada perak imamatnya di Tentang. Saya sengaja tidak tampil mencolok, dan setelah makan siang balik ke rutin bersama Romo Alphonse Segar. Secara pertemanan di WA Group di Kapolres 1986, Beni sesekali muncul. Namun saya tahu Beni cukup aktif di Facebook bersama Santa Faustina dan Kerahiman Ilahi. Semoga sejak kemarin Sang Santa dan Sang Kerahiman membawa saudara saya Beni Jaya ke surga abadi. Beni dan saya adalah sama-sama anak katekis, dan Beni adalah anak katekis pertama di Kuskupan Ruteng yang menjadi imam. Itulah alasannya Pater Rosmanan turut serta pada tabisan imamat Romo Beni nyaris 30 tahun silam. Semoga ayahnya dan bapak saya yang sama-sama katekis almarhum mendapat berkat imamat dari sahabat terkasih Beni Jaya. Berjens adalah nama kerennya selama kami berada bersama di Kapolres. Berjens, ulurkan tanganmu dari surga, berkat kami semua, ingat kami semua dalam doa dan ekaristi harianmu dari surga. Sebagai penutup dari saya, saudaraku Romo Beni, ada banyak kenangan tentang dirimu. Saya tidak bisa ingat semuanya, dan saya tidak bisa ungkap semuanya juga di sini. Selamat jalan saudaraku, pahlawan kami dalam banyak hal. Dalam kejujuran, keadilan, ketaatan, keberanian, semuanya ada padamu. Dan mungkin kami tidak bisa meniru apa yang engkau hayati dan engkau buat. Tetapi biarlah kami mengenangnya dan memegangnya sebagai catatan kritis bagi permenungan kami dalam perjalanan menuju ke tempat di mana engkau tinggal bersamanya dalam kebahagiaan. Terima kasih Romo untuk semua bentuk keteladanan. Beristirahatlah dalam damai-Nya.